Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memuji kebesaran Tuhan. Amin. Bapa, kami rindu kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami rindu kami dipenuhi dengan kasih Bapa. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kau urapiku, ku rindukan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu.
dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu Tuhan, kami bersyukur. Engkau yang hadir setiap waktu. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang diberkati ini Tuhan. Buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, Engkau adalah jaminan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ketika Engkau memenuhi kami, maka hati kami dikuatkan, hati kami dipuaskan. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan jalannya. Bapa di surga, di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada kelimpahan. Barang siapa tinggal di dalam Engkau Tuhan, maka apa saja yang kami minta dan doakan, Engkau Tuhan yang mendengarnya. Bapa terima kasih Tuhan. Penuhkan kami dengan sukacita Bapa. Dalam nama Yesus kami diurapi di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, hendaklah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, ketika engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau, minta apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Saudara, pentingnya setelah kita mengalami kelahiran baru, kita hidup di dalam roh. Sesudah kita disucikan, dikuduskan, kita bertobat, kita dibebaskan, dilepaskan dari segala bentuk keterikatan. Hati kita diberikan roh yang baru di dalam hati kita, dan Tuhan menjauhkan hati yang keras dan memberikan kita hati yang taat. Kita sudah dibebaskan, dilepaskan daripada yang jahat. Tapi saudara, jangan sampai kita biarkan hati kita kosong, kemudian kita izinkan masa lalu kita itu kembali dalam hidup kita. Maka firman Tuhan katakan, keadaan orang itu akan menjadi jauh lebih buruk ketika hati kita dibiarkan kosong. Karena roh jahat itu akan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripada yang sebelumnya. Saudara, ketika kita dipimpin oleh roh, kita hidup oleh roh, saudara, kita adalah anak-anak Allah. Tapi orang yang tidak dipimpin oleh roh, mereka bukan anak-anak kerajaan. Makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Jangan biarkan hatimu kosong. Matius 12 ayat 43 hingga 50 firman Tuhan berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami kelahiran baru, maka kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ketika kita mengalami kelahiran baru, Tuhan memberikan kita hati yang baru di dalam batinmu, dan Tuhan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan diberikan kepada kita hati yang taat. Dan kita yang mengalami kelahiran baru, kita menjadi keluarga kerajaan. Ketika orang banyak itu datang bersama dengan saudara-saudaranya dan Ibu Yesus berusaha menemui dia, dia katakan, bukan orang yang lahir satu daging, ya, daging dari ibunya, ya, Maria.
yang disebut saudara. Tetapi siapapun yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa pentingnya perkataan Yesus tentang kerajaan Tuhan dan tubuh Kristus. Tubuh Kristus ialah kesatuan orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang-orang yang tinggal di dalam Roh Allah dan tetap di sana setia dengan Tuhan sampai dia mati dan kemudian dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dia hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang diberkati, ketika kita mengalami kelahiran baru, kita sudah mengalami persekutuan dengan tubuh Kristus, kita sudah mengalami persekutuan dengan sesama saudara seiman di dalam Roh Kudus. Saudara, jangan biarkan roh itu meninggalkan kita. Ketika kita lahir baru, kita mengalami kelepasan. Orang-orang yang diselamatkan Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami kelepasan dari roh bisu tuli, dari orang-orang yang dipenuhi oleh roh jahat itu, dipenuhi, dikuasai oleh roh jahat. Tapi saudara, setelah itu, engkau yang sudah masuk sebagai keluarga kerajaan, harus tetap tinggal di dalam firman, bersekutu dengan Roh Kudus, dan kemudian hidup dalam pengajaran-pengajaran Roh Kudus dan bertumbuh di dalam Dia. Sebab kalau tidak, engkau yang sudah dibersihkan, disucikan, maka hatimu akan mengalami kekosongan. Dan hati itu yang sudah diganti dengan hati yang baru dan dijauhkan dari hati yang keras, itu kan kembali dikuasai oleh roh jahat. Saudara, hati kita itu ibarat rumah. Hati kita ibarat rumah. Rumah yang kosong, yang di masa lalu kita terisi dengan roh-roh jahat. Begitu kita mengalami pemulihan, maka roh-roh jahat itu keluar, pergi. Tapi kalau kita tidak diisi dengan firman, tidak diisi dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, roh jahat yang keluar dari manusia itu dia mengembara ke sana kemari, mencari tempat perhentian. Ketika dia tidak dapati tempat kosong, dia coba balik lagi ke rumah yang pernah dia tinggali. Sudah kosong, tidak ada roh kudus, tidak ada firman. Dia kembali ke rumah itu. Dan dia mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya. Karena dia tahu kalau dia cuma sendiri, gampang diusir. Kalau diajak 7 roh jahat lagi, belum tentu bisa diusir. Karena mereka belum tentu eh, bisa menguasai dirinya dengan ketujuh roh jahat yang lain. Saudara, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, setelah kita mengalami lahir baru, kita stagnan, kita tidak bertumbuh, kita tidak undang Roh Kudus, tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka keadaan itu akan jauh lebih buruk daripada keadaan. Apa yang kita pelajari di sini, saudara? Yang pertama, hendaklah engkau hidup baru dan mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Sesudah kau mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Selalu dipenuhi dengan Roh Kudus dengan cara apa? Terima firman, terima Roh Kudusnya. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita akan bertumbuh, roh kita akan menjadi kuat, hidup kita akan terisi. Yang ketiga, saudara, penting bagi anak-anak Tuhan hatinya diisi dengan Roh Kudus karena hidup kita tidak pernah netral. Hidup kita tidak pernah netral. Hati kita harus selalu terisi dengan sesuatu. Kalau kita isi dengan Tuhan, itu baik. Tapi kalau kita tidak isi dengan apapun, kosong, roh lain yang akan mengisi. Karena hati kita itu tidak bisa netral. Harus selalu terisi dengan sesuatu. Karena hati itu diciptakan seperti ruangan. Kalau ruangan itu kosong, dia akan mencari penghuninya. Harus ada inangnya di dalamnya. Nah, kita tuh kecenderungan tuh penyembah. Penyembah itu harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita tidak menyembah Tuhan, pasti ada sesuatu lain yang kita sembah. Bisa aja itu roh jahat, bisa aja itu kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Makanya tidak bisa netral. Hati itu kalau kita pakai untuk menyembah, dia akan terisi dengan pujian dan penyembahan. Tapi kalau kita lagi nggak menyembah, kita mungkin sibuk akan membaca, sibuk buka handphone, sibuk memikirkan hal-hal yang lain. Tapi lebih jeleknya lagi, kita izinkan kuasa kegelapan yang menguasai hati dan pikiran kita. Itu tidak boleh terjadi, saudara. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 14, waktu itu Saul telah mengalami kejatuhan karena ketidaktaatan. Roh Tuhan mundur daripada dia. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Yang daripada Tuhan bukan berarti Tuhan kirimkan roh jahatnya, tapi Tuhan izinkan. Beda dengan Tuhan kirimkan. Tuhan izinkan. Karena apa, saudara? Itu pilihan dari Saul.
Dia tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dia tidak taat. Akibatnya dia diganggu oleh roh jahat. Hidup kita tidak pernah akan netral, saudara. Kita adalah makhluk penyembah. Jikalau kita menyembah Tuhan, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita diam aja, pasti kita akan mencari satu pencarian-pencarian yang lain. Entah kita sibuk membaca, kita sibuk berteman, kita sibuk buka handphone, dan lain sebagainya. Hati kita tidak pernah netral. Nah, kalau kita tidak izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita akan mencari hal-hal yang lain yang bisa merusak. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku yang diberkati, ketika kita mengalami kelahiran baru, kita dijauhkan dari hati yang keras. Tuhan berikan hati yang baru. Hati yang baru ini harus dipenuhi dengan firman. Tanpa firman, hati yang baru ini itu akan stagnan. Ketika dia terjadi stagnan, dia akan cari satu penyembahan sendiri. Dan kalau dia menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, itulah dia buka celah. Nah, di situ yang terjadi seperti di dalam Matius 12 tadi, saudara. Dikatakan dia tidak pernah bisa netral. Ketika rumah hati kita itu kosong, maka roh jahat mengintip. Sadar dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk hendak mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Nah, saudara, kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sudah lahir baru, Tuhan memberikan kita hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batin. Batin ini diisi dengan Roh Kudus. Bayangkan betapa spesialnya kita. Nah, roh yang baru ini harus dijaga. Firman Tuhan katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan bernyala-nyala dalam hidup kita. Tapi kalau kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, Roh Kudus akan berdiam diri. Kemudian dia akan mulai berdiam diri, kemudian menjauh, menjauh, dan menjauh. Sampai akhirnya engkau mendapati hatimu kosong. Karena engkau tidak berespon terhadap Roh Kudus. Roh Kudus itu harus dikasih persekutuan dengan roh kita. Diberi makan firman, diberi makan pujian dan penyembahan. Sehingga terjadi yang namanya roh yang berkobar-kobar dan bernyala-nyala. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberikan hati yang baru dalam kehidupan kita. Jangan izinkan hati kita menjadi kosong. Kasih makan itu Roh Kudus. Kasih ruangan untuk Roh Kudus untuk makan firman, rohmu makan firman, saudara. Dan di dalam nama Yesus, saudara, maka roh saudara akan sehat. Ayat terakhir, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, bukti bahwa kita dipimpin oleh roh, saudara. Kita menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melawan semuanya itu. Bukti kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dipenuhi oleh buah-buah roh. Tapi kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka tidak ada buah, saudara. Makanya saudara, jangan biarkan hati kita kosong, jangan biarkan hati kita suka menghayal, jangan biarkan hati kita suka menyembah hal-hal yang tidak baik, tapi biarlah hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau yang memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan kami. Engkau memenuhi kami dengan kasih setiamu. Engkau penuhi kami dengan roh kudusmu. Engkau penuhkan kami dengan roh yang bernyala-nyala untuk kami setia dan melayani Tuhan. Bapak kami tidak izinkan hati kami menyimpang dan memberikan satu pemberontakan di dalam hati kami. Bapak kami tidak izinkan hati kami tidak taat, tapi biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami mengangkat tangan kami, biarlah kami dipenuhi dengan kuasa-Mu, kami dipenuhi dengan Roh Kudus, kami dipenuhi dengan kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Amin, amin, haleluya. Terpujilah Tuhan. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.